Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerita Ziza. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid bermimpi di dalam tidurnya, dan karena mimpi tersebut Abu Nawas diusir dari negeri kelahirannya sendiri. Bagaimana cerita lengkapnya? Ikuti terus videonya ya sampai selesai. Tapi jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan mengklik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil oleh raja ke istana. Raja berkata, "Tadi malam aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih. Ia berkata bahwa negerinya akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini, sebab orang itu membawa kesialan. Ia boleh kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggangi keledai atau binatang tunggangan yang lain." Mendengar titah rajanya, akhirnya Abu Nawas pun berkemas. Dengan bekal secukupnya, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh, Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya pun mulai menipis. Sebenarnya Abu Nawas tak terlalu sedih dengan pengusirannya tersebut, karena dia sangat yakin sekali bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya dari kesulitan yang menjeratnya tersebut. Bukankah tidak ada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa kangen yang menyayat hati. Rasa kangen itu semakin sulit untuk dibendung. Dia terus berpikir untuk mencari jalan keluar dari masalahnya. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai ke istana Baginda? Tapi itu tidak mungkin. Mana ada yang mau menggendong orang sejauh itu? Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain, kata Abu Nawas dalam hati. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemukan cara, yang mana cara tersebut tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatunya, lalu berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melucut-lucut semakin menggila, karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halamannya. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri gembira. Kabar pun mulai menyebar luas hingga sampai ke istana. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukuman. Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Abu Nawas kembali dengan tidak berjalan kaki, berlari, melompat-lompat, merangkak, menunggangi keledai atau binatang tunggangan lainnya.
Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai. Sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Karena Abu Nawas tidak mengendarai keledai, Abu Nawas lagi-lagi berhasil dengan taktik yang tepat. Itulah kisah Abu Nawas yang kembali berhasil lolos dari hukuman berkat kecerdasannya. Semoga cerita ini bermanfaat dan menghibur pemirsa semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video kami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.